Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du. Masih melanjutkan makna Malik Yaumiddin. Bahwasanya dia Ta'ala sebetulnya raja dunia juga. Ya kan? Tapi di sini disebutkan raja hari kiamat. Kalian berbahagia rahimani wa rahimakumullah, yaitu hari perhitungan amal dan pembalasannya. Itu hari perhitungan amal dan pembalasannya ya. Diterangkan dalam tafsirnya jamaah, pengertian dia Ta'ala adalah satu-satunya raja, annahu al-maliku, dia satu-satunya raja, likulli ma fi yaumil qiyamah, terhadap atau untuk apa saja yang ada pada hari kiamat. Diterangkan sifatnya. Apa sifatnya? Khaisu dengan kriteria, khaisu kriterianya. Apa kriteria jamaah? Kriteria saat itu dia taat sebagai raja adalah kriterianya apa? La tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idin lillah. Ya itu la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Apa artinya? Nafsun, suatu jiwa dari sekian banyak jiwa, tiada satu jiwa pun yang tamliku mempunyai kemampuan, yang memiliki untuk linapsin, untuk suatu jiwa yang lain satupun, siapapun dia, walaupun anaknya, walaupun pasangan hidupnya, walaupun satu dari kedua orang tuanya, dia nggak mampu sedikit pun memberi manfaat, nggak mampu. La tamliku nafsun li nafsin syai'an. Mengapa? Emang semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung amalnya masing-masing. Jamaah gitu. Ya, semua kita, kecintaan kita kepada siapapun enggak boleh mengalahkan kita dari mengimani Allah, dari mengikuti petunjuk Allah. Karena siapapun yang kita dahulukan daripada Allah, besok gak akan bisa membantu kita sedikit pun, kan gitu. Bukannya saya gak sayang kamu, bukan saya gak menghargai kamu, karena kamu besok di yaumul qiyamah tidak mampu membantuku. Kalau aku mengedepankan kamu daripada Allah, itu masalahnya, kan gitu. Bukannya gak sayang, bukannya gak hormat, kan gitu. Tapi fakta besok adalah kamu di sisi Allah enggak bisa membantu saya, kan gitu. Itu masalah demikian. Itu namanya adalah Malik Yaumiddin, hasulatam liku nafsun li nafsin syai'a, al amru yauma idin lillah. Seluruh perkara hari itu hanyalah milik Allah. Oh, sekarang ada bantuan, ya kan? Ada iuran, ada donasi, ya kan? Ada jenguk orang sakit, kan gitu. Ada tolong menolong, kerjasama, ya gitu. Kalau sana nggak ada besok, nggak ada seperti itu. Itu makna apa jemaah? Malik Yaumiddin. Itu makna Malik Yaumiddin. Dia Ta'ala adalah penguasa hari ad-din. Apa makna ad-din jemaah? Ad-din ay al-jaza' wal hisab. Yaumuddin ay yaumul
jazai wal hisab. La yaumul jazai wal hisab lal amal. Lal amal sana tidak bisa tidak boleh orang berkata satu, ya kalau memang besok dihidupkan lagi di sana, ya kerja aja di sana biar punya bekal, ya nggak bisa. Nggak ada pekerjaan di sana, mau beramal sana nggak bisa. Sudah bukan waktunya untuk beramal, ya kan? Juga yang kedua nggak bisa mengatakan di dunia aku tidak mengikuti seruan kamu, juga aku punya istri, harta, dan anak. Kamu ngapain sih ngerepotin ngurus-ngurusin aku? Kan gitu. Itu kalau didakwahnya nasihatin. Ya kalau memang benar kata kamu setelah mati besok akan dihidupkan lagi, paling aku di sana juga dikasih lagi oleh Allah. Yang kata kamu ada Allah kan gitu. Kan juga ngasih aku lagi di sana besok, ngasih aku istri, anak, harta seperti dia memberiku di dunia, waktu di dunia ini. Nah, itu nggak bisa, karena besok yang ada hanyalah al hisab wal jaza. Itu yang ada. Ingat, ayat apa? Al hisab wal jaza itu jamaah. Jangan kayak di dunia dikatakan apa ini pertama tadi, ya kalau memang ada lagi hari sana saya siap bekerja. Saya siap beramal. Nah, itu enggak bisa. Di sana beramal enggak ada amal di sana. Enggak ada amal di sana. Yang adalah al-hisabu wal jaza. Juga enggak boleh mengkiaskan dengan di dunia ini kok saya udah enak gitu, udah punya juga dikasih istri, dikasih anak, harta gitu, walaupun saya nggak ngikuti seruan kamu, ya kalaupun memang benar yang kamu serukan ada hari kiamat, aku juga dikasih lagi di sana nanti paling, kan itu. Ini nggak bisa, karena adalah ad-din, al-hisab wal jaza, al-hisab wal jaza gitu ya kan, al-hisabu wal jaza itu malik yaumiddin ay yaumil hisab wal jaza, itu ya yang berbahagia ya. Yuk lanjut baca yang kelima. Fabiyadikal khairu wala mu'ina ya. Ya, ayat yang kelima jamaah yang berbahagia. Makna dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu apa artinya? Nakhussuka wahdak. Nakhussuka wahdak bi anwa'il ibadati wat ta'ah. Ya. Kami mengkhususkan kamu saja dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Fala nusriku ma'aka ghairaka. Kami tidak menserikatkan bersamamu selainmu. Selainmu betapapun dia, betapapun hebatnya, betapapun diagung-agungkannya, tetap tidak akan kami jadikan serikat bersamamu. Khusus hanya kepada kamu kami mengkhususkan berbagai macam ibadah. Itu makna iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ini jemaah, ini menjelaskan jalan.
Kalau tadi menjelaskan apa? Jadi menjelaskan tujuan. Ya kan? Tadi menandakan tujuan. Di tujuan kita harus Allah. Tujuan kita harus ridhonya Allah. Kan gitu. Itu tujuan kita harus ridhonya Allah. Sekarang apa jalannya? Jalannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jalannya. Jadi jalan menuju kepada Allah apa jemaah? Dengan cara mengkhususkan ibadah dengan segala macamnya, dengan semua macam ketaatan dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menserikatkannya. Oh, jamaah ini loh, tanpa menserikatkannya. Kenapa tanpa menserikatkannya? Ya memang tidak ada serikat bagi Allah, tidak ada serikat bagi Allah. Kita tidak menserikatkannya memang karena tidak ada serikat. Dia Ta'ala dalam menciptakan alam semesta dan seisinya tanpa serikat. Berapa macam serikat? Berapa macamnya perserikatan? PT, CV, koperasi, itu apa bedanya? Kan itu perserikatan. Macamnya 4. Ya. Berapa macamnya mah? Macamnya 4. Nah, macamnya 4 tanpa perserikatan dengan keempat macamnya itu. 1, tidak ada tandingan. Karena kan orang butuh tandingan. Makanya kalau nggak ada tandingan, orang mengadakan persahabatan, tanding persahabatan, kan itu. Kalaupun nggak ada musuh ya tanding persahabatan. Orang butuh tandingan. Orang kalau nggak ada tandingan orang itu nggak seru ya kan, nggak semangat. Dia Ta'ala tanpa tandingan. Ya, yang kedua serikat modal. Serikat modal, Dia Ta'ala nggak butuh investasi. Dia Ta'ala nggak butuh investasi. Kalau manusia selalu mencari investor. Kalau Dia Ta'ala nggak butuh investasi walaupun membangun seluruh alam semesta dan isinya. Pengadaan langit, matahari, bulan dan bintang tanpa investasi. Yang kedua, yang ketiga, tenaga. Tenaga, mau tenaga ahli, mau tenaga kasar, nggak pakai. Nggak ada yang serikat bersama Allah dengan tenaganya, keahliannya maupun tenaga kasarnya nggak pakai. Yang terakhir yang keempat, perantara. Makelar, syafaat, perantara, wasilah. Nggak pakai juga. Nggak pakai gitu. Karena makanya nggak ada serikat, kita nggak boleh beribadah. Karena kalau suatu Tuhan itu dia jadi tandingan Allah, disembah boleh. Atau tandingan, dia menciptakan walaupun sedikit, ya kan? Dia menciptakan sedikit. Jadi alam semesta yang luas ini dia menciptakan sedikit dari alam semesta. Namanya dia menjadi tandingan. Sekecil apapun tapi buktinya bisa menciptakan. Walaupun dia satu manusia. Menciptakan satu manusia kan gitu, namanya tandingan kan gitu. Maka dia bersembah karena bisa menciptakan. Nah, yang kedua, kalau nggak bisa menciptakan, investasi. Ya kan, investasi. Ya, sekarang emang dia nggak punya, tapi kan investasi nanti akan punya, nah, gitu. Sehingga berhak disembah karena akan mampu memberikan pengabulan doa ketika investasinya sudah bagi hasil. Kan gitu, investasi kan gitu. Yang ketiga, tenaga. Memang sekarang nggak punya apa-apa, tapi karena dia membantu Allah dengan tenaganya, entah keahliannya, entah dengan tenaga kasarnya, jadi kalau pas gajian kan bisa memberi, maka berhak disembah.
Semua nggak ada. Ini nggak ada yang Allah butuhkan, nggak ada perserikatan sama sekali. Sampai pun yang nomor 4 apa? Sekedar wasilah, sekedar maklar, sekedar udu abab kalau bahasa Jawa kita kan itu pun nggak Allah butuhkan. Tidak Allah butuhkan sama sekali, tanpa seizinnya, kan itu kan. Jadi nggak ada yang berarti sembah, makanya la nusyriku ma'aka ghairok. Kenapa? Karena selainnya tidak ada yang bisa memberi. Kenapa? Ya memang karena nggak punya, tidak investasi, tidak menjadi pembantunya Allah menciptakan alam semesta, dan juga tidak sekedar perantara, maklar pun juga tidak. Kalau itu yang disebut oleh Al-Quran macam-macam perserikatan begitu. Ya, itu bisa antum buka ayatnya di Al-Quran surat Saba ayat 22-23. Itu 4 macamnya begitu. Jadi kalau kita dilarang mensekutukan Allah itu bukan dogma, bukan dogma. Ya memang semua yang selain itu tidak layak, ya tidak layak menjadi sesembahan, tidak layak mendapatkan sesembahan. Kenapa? Karena nggak mempunyai satu dari 4 macam perserikatan tadi, ya kan? Nggak punya satu pun dari 4 macam, nah gitu. Dan cuma 4 itu. Apa yang kelima coba? Ada yang kelima. Macam perserikatan. Yang karenanya bisa punya. Coba, kamu punya uang enggak, Nugroho? Hah? Kamu punya uang enggak? Dari mana kamu punya uang? Kan ya 4 itu kan? Ya 4 itu. Kamu punya sumbernya apa? Ya 4 itu sumbernya kamu punya uang. Iya kan? Sumbernya 4 itu, sumbernya punya 4 itu. Dengan 4 itu, dengan satu darinya, kau bisa menjanjikan kepada istri dan anak, aku nanti punya. Sekarang masih belum ada, sabar dulu, nanti akan ada, kan gitu. Kalau kamu punya satu dari 4 itu, kan gitu, ya kan? Ya, kan gitu. Ya, semua yang saya nggak ada yang punya, coba siapapun yang disembah selain Allah, apakah punya itu? Nah, kan gitu. Nah kalau nggak punya kenapa disembah? Ya kan demikian. Jadi kalaupun dilarang menyembahnya, memang karena nggak punya hak untuk disembah. Karena untuk punya hak disembah adalah punya satu dari 4 ini. Kalau Allah berhak enggak? Berhak. Dia Rabbul Alamin, dia yang punya alam semesta, dia yang menciptakannya. Dia yang mengaturnya, ya kan gitu. Dia yang memilikinya, kan gitu. Hukumnya ada hukum kauni, hukum syar'i, hukum jazai, itu kan. Demi itu hukumnya, kan gitu. Semua miliknya Dia Subhanahu wa taala, maka dialah yang berhak disembah. Maka kita harus tahu, yakin apa jalannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan gitu. Nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadati wa ta'ati fala nusyriku ma'aka ghairaka. Itu kan, itu sama demikian. Kata nakhussuka dari mana itu? Dari iyaka. Kata nakhussuka mengkhususkan hanya untuk Allah tanpa serikat, dari kata iyyaka na'budu. Karena semestinya adalah subjek, predikat, objek. Ini kok dibalik, objek baru subjek, predikat. Kan gitu, menunjukkan ini objek adalah mendapatkan kekhususan. Ya kan? Mendapatkan kekhususan, semestinya di akhir kok di kedepan kan, ya kan gitu. Itulah kekhususan itu namanya. Nakhussuka wahdak, itu kan. Nakhussuka wahdaka bin anwa'il ibadati wat ta'ah. Itu makna iyyaka na'budu. Itulah jalannya jemaah. Itu jalan kita menuju Allah Subhanahu
wa ta'ala seperti yang kita laksanakan saat ini. Kita sedang apa? Wi? Kita sedang berjalan, Masya Allah ya. Kita sedang berjalan nih kan? Sedang berjalan nih, kita sedang berjalan. Kemana? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tolabul ilmi. Kita kerja secara ikhlas dan yang kita kerja apa? Adalah sesuai sunnah Rasul. Yang kita kerja adalah kitabnya dan sunnah nabinya kan demikian. Ini berarti saya dengan sunnah Rasul. Ini memang kitab sucinya kok kan gitu kan. Nah gitu. Itu mana iyyaka na'budu. Terus wa iyyaka nasta'in. Apa jamaah? Wa iyyaka nasta'in artinya wa minka wahdaka natlubul auna fi kulli syu'unina. Dan darimu semata, wa minka wahdak, darimu semata atau kepadamu semata kami memohon seluruh pertolongan dalam setiap urusan-urusan kami. Dalam setiap urusan kami hanya kepada kamu ya Allah kami memohon aun, memohon pertolongan. Ini yang manusia harus akui jamaah. Ini yang manusia harus akui. Kita mengakui Allah lah yang punya al-aun, yang punya pertolongan. Itulah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang-orang yang kaya, orang-orang yang digdaya, penguasa yang besar, itu bila mereka menyelisihi hukum Allah pasti hancur. Pasti hancur. Apa arti hancur? Artinya kekayaannya, kekuasaannya itu hanya sementara, suatu waktu akan tidak berguna baginya. Tidak akan berguna baginya, tidak mampu menyelamatkannya. Ya emang waktu temponya masih ada hebat, ya kayak Qarun, kan gitu. Qarun, Namrud, Firaun kan gitu. Itu hebat sekali kan gitu. Tetapi itu sebetulnya karena mereka menyelisih hukum Allah ya. Suatu waktu enggak berguna lagi. Ya kan? Enggak berguna lagi. Suatu waktu enggak berguna lagi. Kayak Firaun yang mengaku menguasai Sungai Nil, ternyata enggak menguasai kan. Bukti sama air kalah itu. Sama air kalah. Kenapa kamu kalau menguasai air kok ternyata tenggelam dalam air? Kan gitu. Yang ternyata yang masih bukan kamu yang menguasai Allah, dia yang kuasa, dia bisa mengubah hukum air menjadi menggunung, tidak mengalir. Dia yang punya. Kalau kamu ternyata enggak punya kan itu. Punya kamu langsung tenggelam ketika air kembalikan lagi kan gitu. Kalau kamu hebat ya, ternyata air kamu naik lagi kan gitu. Tapi Firaun nggak bisa. Memang dia bukan penguasa Nil, dia hanya mendakwa saja, sombong aja mengaku penguasa Nil kan gitu. Ya kan gitu. Ya kan Yu? Itu Yu ya. Oke Bayu, sehat. Selanjutnya yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, lanjutnya ayat. Bentar. Biyadikal khairu kulluh. Biyadikal khairu kulluh. Di tanganmu lah ya Allah. Apa jemaah? Seluruh kebaikan. Semua kebaikan di tanganmu. Kulluh semuanya. Wala mu'ina siwak, dan tidak ada satupun penolong selainmu. Tidak ada satupun penolong selainmu. La mu'ina siwak, enggak ada satupun penolong selainmu. Jadi Dia Ta'ala yang kita butuhkan.
Dan kita mesti berjalan ke sana, mendekatkan diri kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah ya. Yuk lanjut jamaah ayat yang ke-7. Yang ke-6 ya, afan yang ke-6. Wasabbitna wazidna hudan wadih iwijaja ya. Ini sekarang makna firman-Nya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu jamaah ya. Ini permohonan para hamba ya. Permohonan para hamba, ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang manusia minta apa jamaah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus. Ini yang kita sadari dan ini yang kita harus minta. Ya, menunjukkan apa jemaah? Manusia adalah selama hidupnya adalah perjalanan. Ya kan? Manusia selama hidupnya adalah perjalanan. Perjalanan karena dunia bukan tempat tinggalnya. Akan meninggalkan dunia, maka dia sedang perjalanan. Nah gitu. Apa jemaah? Senikmat-nikmatnya orang yang di perjalanan. Apakah penikmatan yang paling nikmat di dalam safar, di dalam perjalanan? Nah Pak Sri, mendapatkan jalan, ya kan? Itu yang paling nikmat jemaah. Mendapatkan jalan, itu paling susah kalau tidak ada jalan. Itu paling susah sendiri itu yang paling susah kan itu yang paling susah. Kita orang safar itu kayak yang paling susah apa? Jalannya tutup semua, itu paling susah. Kan? Semua tutup semua jalan, itu paling susah. Jalan besar tutup, jalan alternatif juga tutup. Yang besar ditutup karena suatu hal, yang kecil nggak mau dilewati ikut ditutup, nggak mau bising. Itu tutup semua. Ini susah orang jadi mau kemana, pusing ini, jalannya tutup. Atau jembatannya banjir sampai di atas jembatan, ya udah tutup mau kemana lagi kan gitu kan. Nah gitu. Itu paling susah. Nah paling gembira apa? Mendapatkan jalan. Nah demikian juga kita semua perjalanan menuju surga, menuju akhirat, menuju surga, menuju ridhonya Allah. Itu harus pakai jalan. As-siratal mustaqim, at-thariqul wadih. Apa itu al-Islam? Itu jamaah. Makanya kalau Islamnya tutup, susah kita. Ya kan? Islam ditutup, wah susah. Islam dilecehkan kita susah. Islam dilecehkan susah. Islam enggak diakui kita susah. Karena apa? Karena itu adalah satu-satunya jalan. Manusia enggak akan bisa menggapai ridhonya Allah tanpa Islam yang merupakan satu-satunya jalan menuju ridhonya Allah Ta'ala. Itu sama halnya menutup jalan. Orang kalau enggak memakai Islam, menghalangi Islam, sama menutup jalan. Itu namanya jembatannya banjir tinggi. Ya kan itu enggak mungkin lewat itu kan, nggak mungkin lewat. Islamnya nggak bisa lewat untuk jalan itu. Ya, ikhwah. Jadi ihdi, mana ihdi?
dullana. Tunjukkanlah kami, dullana, ya kan? Dullana. Dulla isim atau fi'il itu, Iwan? Fi'il apa? Fi'il amr dari apa? Dalla ya dulu, dulla. Dalla ya dulu. Coba ditasib. Dalla ya dulu, dallan. Dalun. Madelulun. Dulla. Lata dulla gitu kan? Ya betul. Itu tasrifnya kayak apa wazannya? Ikut wazan madda. Madda ya muddu maddan madun mamdudun mudda. Itu kan? Juga ini dala ya dulu dalan dalun madlulun dulla. Ya kan? Dulla. Lata dulla. Ya gitu. Itu sorobnya kan, itu tasrif demikian. Tidullana, gitu. Dullana, tunjukkanlah kami. Tunjukkanlah kami. Tunjukkanlah kami. Gitu. Dullana, gitu. Dullana. Di mana ihdina dullana, gitu. Dullana, tunjukkanlah kami, gitu. Dullana, tunjuk kami ilas siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Terus apa ya bacanya itu? Wasluk bina fih. Wasluk bina fih, dan jadikanlah kami berjalan. Jadikanlah kami berjalan di as-siratil mustaqim. Tunjukkan jalannya dan jadikan kami berjalan. Terus selama berjalan sabitna alaih, kokohkanlah kami berjalan di jalan tersebut. Dan bagaimanapun panjangnya, zidna hudan, tambahkan kami penerangan, ya kan? Penerangan rambu-rambu jalan sehingga selalu menuju jalan yang lurus. Apa yang lurus? Jalan yang menghantarkan sampai ke tujuan, nggak pernah melenceng dari tujuan, nggak pernah menyimpang. Lurus ikut jalan utama walaupun jalannya belok kan, itu kan lurus kan itu. Jangan sampai meninggalkan jalan utama, terus ikuti jalan utama ini kan itu, walaupun dia liku-liku ya kan, itu namanya lurus ya kan, namanya lurus. Makanya makna laik wijajah, makanya apa itu makna lurus? Laik wijajah ya kan, apa laik wijajah? Tidaklah menyimpang. At-thariqul wadih, jalan yang wadih, jalan yang gamblang, yang jelas, yang laik wijajah fih, yang tidak ada penyimpangan, enggak pernah menyimpang. Nah itu. Makanya kalau di zaman Nabi dulu enak, bisa lari, bisa jalan cepat. Kayak jalan tol sekarang ini misalnya begitu. Kenapa kok cepat jalan tol itu? Semua yang menyimpang ditutup. Semua yang menyimpang ditutup, semua menyimpang dialihkan. Yang ada jalan yang lurus. Cepat itu gitu ya kan gitu. Cepat. Beda kalau semua penyimpangan dibuka. Nah, kalau udah buka semua, khawarid udah muncul. Buka khawarid, dibuka qadariyah, dibuka murji'ah, macam-macam udah buka muncul semua di persimpangan jalan. Kalau kita cepat tabrakan nanti kan gitu sama mereka. Kan itu. Dengan berbagai itu pemahaman. Berbagai penyimpangan yang ada. Sudah enggak tutup lagi, sudah terbuka. Di tole wis dibuka. Enggak mampu lagi gitu ya kan, enggak mampu khusus jalan yang lurus. Itu zaman ada demikian. Sekarang kita ya harus mengakui
di akhir zaman banyak persimpangan, maka harus tahu mana yang benar, mana yang jurusan yang sesuai tujuan. Itu kita harus tahu itu. Laik wijaja. Maka kalau pakai Islam laik wijaja, nggak ada yang menyimpang dari tujuan yang utama. Berupa apa jamaah? Tidak ada yang menyimpang, nggak ada yang menyimpang. Selalu dipilihkan oleh Islam itu menuju kepada Allah, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gitu. Walaupun nanti ngikuti Islam sebetulnya tidak mungkin kita lihat nggak sesuai selera, ya kan? Wah ini kok kayaknya malah nanjak, ya kan begitu. Wah ini kok ternyata nggak sesuai nafsu, itulah Islam gitu. Tapi kita harus yakin itu yang benar, itu yang benar, itu yang benar memang demikian itu. Itu kan? Coba kamu kalau mau ke Tawangmangu, nggak mau nanjak sampai enggak? Hah? Mau ke Tawangmangu nggak mau nanjak sampai enggak? Kan ada yang datar Taufik, kan ada yang daftar, ada itu persimpang 3, ada yang datar, ada yang nanjak, pilih yang mana? Kan gitu. Karena kan tujuan kita kan di atas, ya kan gitu. Kita harus begitu, harus siap menanjak dan harus bisa menanjak kan gitu. Jatuh jangan kapok kan itu. Jatuh bangun lagi, jalan lagi kan itu. Memang kita mau ke sana kan itu, mau ke sana. Harus siap menanjak lawan hawa nafsu. Ya, ikhwan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu apa itu jalannya namanya? Wahwal Islam. Itulah Islam. Islam yang mana? Islam yang arsalallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dengan Islam itu untuk membawanya, menyebarkannya, untuk mencontohkannya, Allah mengutus Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya gitu. Terus ayat 7. Wasiddiqina ghairi ya. Kenapa ghairi? Ghairu. Alladzina ya, ini jamaah. Yang terakhir pengertian apa jamaah? Pengertian as-siratal mustaqim. Ya, pengertian as-siratal mustaqim, pengertian jalan yang lurus. Pengertian jalan yang lurus yang diterangkan adalah at-tariqul wadih alladhi huwa al-Islam. Jadi al-Islam dengan rukunnya yang 6 dan 5 dan 2, ya kan? Rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun ihsan 2. Itu namanya apa jamaah? Namanya siratal ladzina an'amta alaihim. Namanya siratal ladzina an'amta alaihim, namanya jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Masya Allah, ya kan?
Ini bahasa dari Dia Ta'ala. Bahasa yang didengarkan enak dan memang faktanya enak. Jadi Islam dengan segenap apa yang ada itu namanya jalannya orang-orang yang Allah kasih nikmat. Jalannya orang-orang yang Allah kasih nikmat. Sehingga dengan pengertian ini tidak semestinya dan enggak selayaknya orang itu menempuh al-Islam itu merasa sendiri, merasa sunyi, merasa senyap, merasa takut dan khawatir. Itu enggak semestinya ada. Enggak semestinya ada. Selagi Anda benar-benar yang Anda pegang adalah Islam, adalah orang yang Allah kasih nikmat. Itu namanya orang yang Allah kasih nikmat, itu namanya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di semua berarti namanya kita jangan takut mencari Islam. Ya kan? Jangan takut mencari Islam yang sesungguhnya. Carilah hakikinya Islam, karena Islam yang hakiki, Islam yang apa tadi? Yang arsalallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, itulah jalannya orang yang Allah kasih nikmat. Jadi kita nggak bisa dihalang-halangi mencari Islam, karena itulah nikmat. Itulah nikmat dan semua bisa punya karena Allah kasih. Itulah yang Allah kasih nikmat. Itu Islam itu. Yang Allah kasih nikmat ya Islam itu, orang-orang yang menempuh jalan Islam ini, yang menempuh as-siratal mustaqim itu namanya orang yang kasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi jalannya orang-orang yang kasih nikmat dari kalangan hamba-hamba Allah ini dengan hidayah kepada mereka. Orang-orang yang Allah kasih nikmat. Orang yang diberi nikmat oleh Allah ada berapa? Orang yang dikasih nikmat oleh Allah ada berapa? Apa namanya antum siapa? Rizki ya Rizki. Ada berapa Rizki? Orang-orang yang Allah kasih nikmat itu ada berapa? Ada berapa golongan orang yang diberi nikmat oleh Allah? 4. Itu ya 4 itu ya. Yang kelima siapa? Enggak ada. 4 aja ya. 4 aja. 4 itulah yang dinamakan orang yang Allah diberi nikmat oleh Allah. Ya. Empat ini adalah orang-orang yang Allah kasih nikmat yang mutlak. Nikmat yang mutlak jamaah, nikmat yang mutlak. Itu nikmat yang mutlak 4 itu. Adapun nikmatnya Qarun, nikmatnya Namrud, nikmatnya Fir'aun waktu belum dibinasakan, itu ya nikmat, tapi itu bukan nikmat yang sempurna, bukan nikmat yang mutlak, makanya salah pakai nggak berfungsi. Ya kan? Salah pakai nggak berfungsi. Kalau 4 ini raja atau bukan, kaya atau bukan, penguasa atau bukan, mutlak nikmat. Mutlak nikmat asalkan dia satu dari 4 ini. Mutlak nikmat asalkan kita adalah satu dari 4 ini. 1 nabiyin. Berarti tinggal 3 berarti ya. Cuman 4 yang satu udah tutup. Ya kan? Cuman 4 yang satu udah tutup kan? Udah la nabiyya ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nabi itu yang pertama. Jadi yang dinamakan nikmat yang pertama jamaah, nikmat mendapatkan wahyu. Itu nabiyin.
Itu nikmat yang mutlak kalau bisa jadi orang yang mendapatkan wahyu. Nah itu. Cuman sudah la nabiyya ba'dah, sudah sampai khotaman nabiyyin. Nikmat yang kedua sidikin. Apa sidikin? Apa sidikin? Sidikin bisa membenarkan seluruh ajaran Nabi. Itu sidikin bisa membenarkan seluruh ajaran Nabi. Enak kan sebetulnya? Siap enggak ini Pak Mul? Siap. Berarti enggak siap, sok tafsire ora juz 30. Ning 30 juz lo ya. Loh, kan siap membenarkan semuanya. Siap bener kene juz 30 tok kowe ora rampung. Terus piye? Nah, itu jamaah. Kita siap membenarkan apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi tinggalkan dari Al-Qur'an, hadis, kita kaji, kita benarkan. Sidikin itu. Piye do siap ora tenane iki dari sidikin. Itu loh. Itu sidikin itu. Ya, bisa mendengarkan, membaca, memahami dan dibenarkan semua apa yang Nabi tinggalkan. Dari seluruh ayat-ayatnya, dari 30 juz Al-Qur'an dan semua hadisnya bisa membenarkan. Itu sidikin namanya. Di semua cobaan bisa dilalui, tetap bisa membenarkan apa yang di dalam Quran dan hadis. Itu sidikin jemaah. Yang ketiga apa? Apa syuhada? Syuhada saya tidak bisa sidikin, enggak bisa 30 juz. Hanya juz 30. Hanya juz 30. Tapi juz 30 yang saya bisa ini saya perjuangkan di semua masjid dan musola. Ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat saya perjuangkan, saya sampaikan ke semua sampai saya meninggal dunia. Syuhada. Ya kan? Syuhada. Siap, San? Siapkan dulu juz 30-nya. Nah, kan itu. Juz 30 nanti ajarkan kemana-mana sampai mati. Syuhada. Pilih mana? Rampung juz 30 diajarkan semua ke semua orang sampai mati, berulang-ulang terus, ganti orang ajarkan terus kan itu sampai mati, atau pilih ngerampungin 30 juz. Terserah kamu pilih yang mana, semuanya baik. Hah? Wah, Fatihah dulu ini. Arcita Fatihah dulu ini Fatihah dulu. Ya. Ya. Nanti Fatihah disampaikan. Dipakai dulu ya. Ya, pakai dulu. Sampai mati ya. Itu pakai itu nomor 4 har, solihin, itu bukan syuhada nanti. Nah, kalau nggak bisa menyampaikan, dipakai tok namanya nomor 4 solihin namanya. Apa solihin? Pakai. Mengamalkan apa yang kita butuhkan, apa yang wajib bagi kita, saya kaji ilmunya yang hanya yang berkaitan dengan saya. Kan gitu, itu saya harus tahu, terus saya laksanakan. Namanya apa? Solihin. Itu solihin itu gitu. Tahu apa yang wajib bagi saya, tahu cara mengerjakannya, saya kerjakan. Nah, itu soleh kan gitu. Itu baik haknya Allah maupun hak sesama hamba Allah, saya harus tahu apa itu kewajiban saya, kan gitu. Dan tahu cara mengerjakannya, saya kerjakan. Tanpa nambahi yang sunnah nggak apa-apa. Yang penting yang pokok-pokok kita tahu dan kita bisa mengerjakan. Ya itu solihin gitu. Itu solihin. Tumpat itu namanya diberi nikmat yang sempurna. Itu namanya siratal ladzina an'amta alaihim.
Empat ini Allah terangkan, Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 69. Jadi ini beliau hanya disingkat, tapi sebenarnya ada ayatnya itu. Memang seperti inilah penjelasan maknanya di dalam lain surat di An-Nisa 69. Bisa antum buka di sana. Itu namanya orang yang diberi nikmat oleh Allah, nikmat mutlak. Itu ada 4. An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Asy-Syuhada, As-Sholihin. Seperti yang disebutkan di lain tempat di surah An-Nisa 69. Itu jemaah. Yang kelima enggak ada. Yang kelima apa? Ya 4 itu udah habis itu 4 itu. Itulah namanya nikmat yang mutlak, itu 4 itu. Itu nikmat yang mutlak jemaah. 4 itu nikmat yang mutlak. Nah, bersama keempatnya itu kamu takut enggak? Sepi enggak? Enggak. Jadi orang yang menempuh as-siratal mustaqim enggak perlu senyap, enggak perlu sepi. Karena apa? Ini sudah dilalui oleh an-nabiyyin. Sudah dilalui oleh as-siddiqin, oleh as-syuhada, oleh as-sholihin, dan mereka semua adalah hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman perjalanan, ya kan? Hasuna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik teman perjalanan. Hasuna ulaika rafiqa termasuk nas di surah An-Nisa 69 sama ini. Memang begitu. Di sana bunyinya ayat di An-Nisa 69 begitu. Nah, Al-Quran menutupnya dengan kata-kata wa hasuna ulaika rafiqa gitu. Di keempat-empatnya sama keempat-empatnya adalah ilmu dan amal, ya kan? Ilmu dan amal. Yang pertama, ilmunya dapat langsung dari Allah. Wahyu, itu nabi, ya kan? Yang kedua, ilmunya dapat langsung dari nabi atau bisa membenarkan semua yang nabi tinggalkan, yang nabi wariskan. Bisa menerima, mempelajari semua dan bisa membenarkan seutuhnya. Itu siddiqin. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bisa membenarkan apapun yang Nabi ajarkan, apapun yang Nabi bawa. Termasuk ketika dilecehkan oleh kafir Quraisy. Ya Abu Bakar, temanmu itu loh, cerita temanmu cerita itu loh Abu Bakar. Masa katanya dia itu semalam katanya dari Masjidil Haram katanya ke Masjidil Aqsa, pagi udah di sini lagi. Temanmu lu cerita kayak gitu. Kamu juga percaya Abu Bakar kan itu? Saya percaya kan itu kan. Kan juga coba, kita kan susah itu. Gimana coba? Belum ada alat angkut yang canggih dikatakan, oh temanmu cerita Abu Bakar itu semalam itu habis dari Palestina. Malam berangkat, subuh sudah di sini, PP itu. PP sini, Palestina sini lagi. Kan mau ngomong kayak gitu. Abu Bakar bilang, saya benarkan. Kan itu, saya membenarkan gitu, demikian saya membenarkan. Jadi kayaknya kan nggak masuk akal ya kan, nggak masuk akal, tapi Abu Bakar tetap membenarkan. Jadi namanya as-siddiq ya kan, as-siddiq, nggak goyah imannya, membenarkan apa yang Nabi sampaikan, walaupun ya akal kayaknya nggak mungkin ya, bagi Nabi mungkin kan itu mudah bagi Nabi, sebagaimana mudah bagi Nabi menerima wahyu. Jadi wahyu bagi orang kan juga mustahil, juga aneh ini orang bisa mendapatkan wahyu, kan aneh nih itu. Gimana caranya orang mendapatkan
wahyu. Aneh bagi manusia, pakai akal manusia. Iya, bagi Allah mudah bagi Allah memberikan wahyu kepada siapa yang Dia kehendaki. Kan gitu. Makanya ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang menganggap aneh, mustahil Allah memberi wahyu gitu. Apa kata Allah? Kata Allah di ayat, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Gitu. Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kan gitu. Maka tidak susah baginya memberikan wahyu kepada Rasul yang Dia pilih, sebagaimana mudah baginya menciptakan langit dan bumi. Kan gitu, selesai kan, hanya kan gitu. Itu apa? Itu di surat Yunus itu. Surat Yunus ayat 2 dan 3. Itu begitu. Di surat Yunus ayat 2 Allah menceritakan orang mengatakan aneh. Ajib, aneh. Ada orang yang mendapatkan wahyu. Ayat 3 Allah jawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Semayam di atas arsy, bersama ketinggiannya mengatur semua yang di muka bumi tanpa perantara. Maka tidak mustahil baginya menurunkan wahyu kepada Rasul, ke manusia yang Dia pilih, kan gitu ya, kan demikian gitu. Ya, itu jamaah. Ya kembali akal memang kayak mustahil. Nah, tapi ya jangan bilang mustahil, karena terbukti mustahil pun ternyata terjadi, ya kan? Mustahil fakta terjadi. Apa contohnya? Bayu, apa contohnya? Mustahil tapi terjadi, contohnya apa? Akal mustahil Bayu tapi fakta terjadi, contohnya apa? Akal mustahil tapi faktanya terjadi, contohnya apa Bayu? Sing gampang saja, menciptakan aku dari air mani gitu loh, contoh enak gampang. Contohnya ini yang paling gampang aja, jangan jauh-jauh. Kalau membelah lautan kan jauh, mau dibantah lagi sama mereka. Ya kalau itu beritanya bener membelah lautan itu, kan gitu, karena udah kalah kamu. Itu nggak bener beritanya, wah Bayu, itu kamu dibohongin sama Al-Qur'an itu, gitu gimana? Ya kamu, tapi yang kamu kan nggak mau terima itu nggak bener ceritanya itu, gitu. Kamu jangan langsung ya saja kata Al-Qur'an, kan gitu. Nah, yang nggak ada peluang itu apa? Menciptakan aku dari mani. Itu fakta, nggak boleh ditolak. Kata siapa? Lagi saya ada, no. Saya ini loh, ada ini dari mani ini, no. Kan itu. Kan mustahil kan? Ini faktanya ada. Kan itu faktanya ada. Faktanya terbukti kan itu. Itu kan mustahil, fakta itu kan itu. Itu kan aneh kan? Aneh enggak itu? Menciptakan orang dari mani. Aneh. Kalau enggak aneh tentu ada yang bisa menciptakan manusia versi lain. Tentunya ada. Faktanya enggak ada, berarti kan aneh, enggak ada yang bisa kan, mustahil itu kan. Berarti kan mustahil selain bagi Allah Ta'ala. Kan mustahil tapi terjadi. Dan betapa banyak manusia semua seperti itu. Kan itu jamaah. Enggak ada yang aneh kan bagi Dia Ta'ala. Mudah bagi Allah kan gitu. Walaupun mustahil bagi semua yang lain. Gitu. Ya, ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu jalan yang lurus ya. Jalannya orang yang kasih nikmat. 4 golongan itu. 4 golongan tersebut mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan amal. Bukan ilmu tanpa amal siapa? Yahudi, dan juga bukan amal tanpa ilmu namanya Nasrani. Amal tanpa ilmu namanya al-maghdubi alaihim. Terus amal tanpa ilmu namanya ad-dhalin. Kita mesti adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Itu adalah ilmu dan amal. Ilmunya Nabi menerima wahyu, ilmunya Siddiqin membenarkan semua wahyu, ilmunya amalnya syuhada memperjuangkan wahyu apa yang dia bisa sampai meninggal dunia, ilmunya sholihin dan mengamalkan apa yang wajib bagi dirinya. Kan gitu.
Jadi ghairu tariqil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa itu? Yang araful haqqa wa lam yattabi'uh, yang tahu al-haq tapi tidak mengikuti. Wa ghairu tariqil dolin, dan juga bukan jalan orang-orang yang dolin. Siapa itu? Alladzina lam yahtadu ilaih, orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena tafrid, karena mereka tafrid fi tolabil hak, karena mereka apa? Tafrid, menyia-nyiakan kesempatan mencari al-haq, menyia-nyiakan kesempatan diberi Rasul tidak disambut, padahal ada waktu dan kesempatan dan kemampuan. Namanya tafrid, namanya meremehkan, menyia-nyiakan kesempatan. Diberi Rasul yang membawa al-haq dan kamu punya waktu dan kemampuan kok tidak menyambut. Ya, namanya tafrid, namanya tafrid. Namanya tafrid, menyia-nyiakan, meremehkan. Menyia-nyiakan kesempatan mencari al-haq sehingga lam yahtadu ilaih, tidak mendapatkan petunjuk kepadanya karena tafrid ditolabil haq wal ihtidak, dan di dalam mendapatkan petunjuk dia enggak dapat. Kan Nasara, seperti orang Nasara, ya. Itu yang kita bahas ya, surat apa tadi? Al-Fatihah, ya. Demikian jamaah, alhamdulillah selesai ayat yang pertama sampai akhir, tinggal faedah-faedahnya di situ ya. Ya, mungkin itu dulu kita bahas jamaah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta